Halo teman Meja Edi semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kabar besar dari Istana Negara. Dua tokoh penting negara, AHY, Menteri ATR BPN, dan Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM, dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo untuk membahas masa depan kereta cepat WOS. Pertemuan ini memunculkan banyak pertanyaan. Ada agenda apa antara tiga tokoh ini? Apakah akan ada perubahan besar pada operasional WOS? Atau ini sinyal besar terkait arah pembangunan transportasi nasional? Kita akan bahas semuanya secara runtut, mendalam, dan pastinya menarik. Pertemuan ini mengejutkan banyak pihak karena jarang sekali dua tokoh dengan peran berbeda dipanggil bersamaan. AHY dikenal aktif dalam urusan tata ruang, agraria, hingga pembukaan lahan strategis nasional. Sementara Jonan identik dengan proyek infrastruktur, sistem transportasi, dan manajemen BUMN. Ketika keduanya hadir bersama di istana untuk membahas WOS, publik langsung berspekulasi bahwa ini bukan sekedar pertemuan biasa. 1. Mengapa AHY? Karena proyek WOS ke depannya membutuhkan pelebaran jalur, penataan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pengadaan lahan untuk stasiun baru atau depo. Semua ini membutuhkan koordinasi ketat dengan kementerian yang AHY pimpin. 2. Mengapa Jonan? Jonan dianggap tokoh yang tegas dalam manajemen transportasi, ahli menata ulang sistem layanan publik, sering turun langsung memeriksa masalah operasional. Ada spekulasi bahwa Prabowo ingin masukkan profesional Jonan untuk menekan biaya operasional WOS, meninjau ulang tarif, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Beberapa isu yang disebut menjadi topik utama. 1. Ekspansi rute WOS. Dipertimbangkan rute baru, Bandung, Surabaya, Jakarta, Jogja, Jakarta, Semarang. Prabowo ingin percepatan proyek strategis transportasi cepat. 2. Efisiensi BUMN yang membawahi WOS. Ada dugaan Prabowo meminta Jonan memberi masukan soal reformasi manajemen, penghematan operasional, analisis potensi kerugian dan solusi komersial. 3. Tata ruang dan konsolidasi lahan. AHY berperan memastikan akses stasiun diperluas, zona ekonomi sekitar jalur WOS disiapkan. Tidak ada hambatan pembebasan lahan seperti proyek sebelumnya. 4. Kajian keamanan dan standarisasi. Jonan dikenal sangat detail soal keselamatan transportasi. Ia disebut diminta menilai standar, sinyal, sistem rem, kecepatan, monitoring jalur. Prabowo sejak awal masa transisi presiden berjanji, infrastruktur tetap dilanjutkan, namun harus lebih efisien dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh membebani APBN. Karenanya, memanggil tokoh teknis seperti Jonan dan tokoh tata ruang seperti AHY adalah langkah strategis. Di kalangan analis politik, ada spekulasi bahwa Prabowo ingin memberikan posisi strategis di BUMN transportasi, atau peran sebagai penasihat kepresidenan bidang perhubungan. Jonan dianggap cocok memimpin transformasi WOS agar lebih efisien, lebih aman, lebih diminati masyarakat. Namun, semua masih berupa analisis publik. Jika kerjasama antara ketiganya berjalan baik, maka WOS berpotensi menjadi urat nadi baru transportasi Jawa. Sistem transportasi cepat pertama yang benar-benar efisien. Proyek nasional yang mengintegrasikan tiga kementerian sekaligus. Ini berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru, pengembangan kawasan ekonomi baru, aksesibilitas cepat antar kota besar. Dengan peningkatan rute dan tata ruang, nilai tanah naik, properti berkembang pesat, investor masuk untuk hotel, mall, logistik hub. Kawasan industri baru muncul di sepanjang jalur WOS. Proyek ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa hingga 15 tahun ke depan. Setelah foto AHY dan Jonan muncul, media dan warganet berdiskusi. Apakah ada gebrakan baru WOS? Jonan bakal balik ke pemerintahan. Apakah ini sinyal konsolidasi kabinet? Publik mulai menunggu pengumuman resmi dari istana. Spekulasi terbesar adalah penguatan lembaga transportasi nasional, restrukturisasi BUMN perkeretaapian, pengumuman rute WOS generasi kedua. Ini bisa jadi keputusan besar yang akan mengubah wajah transportasi Indonesia. Meskipun foto AHY dan Jonan di istana tersebar luas, agenda resmi pertemuan ini tidak diumumkan secara detail. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, kenapa tidak ada pernyataan pers?
Mengapa protokol istana hanya memberi keterangan singkat? Apakah ada isu strategis yang belum boleh diumumkan? Biasanya, pertemuan besar tentang infrastruktur diumumkan secara terang-terangan. Namun kali ini berbeda. Ada dugaan kuat bahwa pemerintah sedang menyiapkan blueprint jangka panjang WOSH yang masih bersifat sensitif. Terdapat perhitungan ulang anggaran dan kerja sama internasional. Ada kajian pendalaman rute baru yang menyangkut kepentingan beberapa daerah. Kerja teknis seperti ini memang sering dilakukan tertutup untuk menghindari spekulasi pasar dan gesekan politik. Prabowo sejak lama melihat bahwa transportasi cepat membutuhkan SDM yang berpengalaman, tegas, disiplin, berorientasi pada pelayanan publik. Di sini, nama Jonan muncul bukan tanpa alasan. Jonan terkenal sebagai menteri, anti kompromi, suka turun langsung ke lapangan, sering melakukan inspeksi mendadak, tidak segan menindak pelanggaran. Jika proyek WOSH diperluas, Jonan adalah sosok yang tepat untuk memastikan standar keselamatan kelas dunia. Sementara AHY bisa menjadi jembatan antara geopolitik lahan, percepatan tata ruang, pemberesan status hak tanah. Kolaborasi keduanya bisa menjadikan WOSH sebagai proyek terpadu yang solid dari pusat hingga daerah. Banyak analis menilai Prabowo ingin merampingkan BUMN di sektor transportasi, menghilangkan tumpang tindih kewenangan, menyatukan sistem operasi agar efisien. Beberapa kemungkinan yang sedang disorot. 1. Penyatuan beberapa unit dalam KCIC agar jalur komando lebih jelas. 2. Masuknya figur profesional non-partai seperti Jonan. 3. Penertiban anggaran dan pengawasan yang lebih ketat. 4. Audit internal tentang operasional yang masih boros. Ini bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut masa depan transportasi Indonesia selama puluhan tahun. Selain rute Bandung-Surabaya, ada beberapa wacana besar. 1. WOSH Metropolitan, menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang. Tujuannya membentuk superkomuter yang bisa memangkas kemacetan parah Jabodetabek. 2. WOSH Logistik, kereta cepat khusus barang, menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, pusat logistik terpadu. Ini bisa memangkas biaya kirim hingga 40%. 3. WOSH Wisata, rute-rute wisata seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Bali jika feasible. Semua ini masih tahap kajian, tetapi pertemuan AHY, Jonan, dan Prabowo diperkirakan menjadi fondasi awalnya. Beberapa bocoran menunjukkan ada beberapa tokoh teknis yang juga dilibatkan dalam kajian WOSH, meski tidak hadir dalam foto pertemuan. Beberapa ahli di bidang hidrologi, geoteknik, transportasi berkelanjutan, energi listrik untuk kereta cepat, konon sudah dipanggil untuk memberikan masukan teknis. Ini menguatkan dugaan bahwa pertemuan kemarin hanyalah puncak dari proses panjang yang sudah berjalan berbulan-bulan. Jika ekspansi WOSH dilakukan, pemerintah memperkirakan akan terbuka 100-200 ribu lapangan kerja baru, peningkatan ekonomi wilayah sepanjang jalur, gelombang investasi properti, pusat bisnis baru di stasiun-stasiun transit. AHY sebagai Menteri ATR BPN memiliki peran besar dalam memastikan tata ruang tidak menimbulkan sengketa atau kekacauan seperti proyek-proyek besar. Sebelumnya, sebelum WOSH berkembang, ada beberapa tantangan berat. 1. Biaya operasional yang masih tinggi. Jonan terkenal mampu memangkas biaya yang tidak efisien. 2. Tarif yang dianggap masih mahal bagi sebagian masyarakat. Perlu kajian subsidi silang atau penyesuaian rute. 3. Pengembalian modal yang berjalan lama. Perlu inovasi pendapatan non-tiket. Sewa ruko, hotel, counter bisnis, parkir, retail. 4. Kesiapan pemerintah daerah. AHY mengurus kemitraan dengan berbagai kepala daerah agar program berjalan lancar. Masalah-masalah ini membuat pertemuan di istana semakin masuk akal. Beberapa negara memberi perhatian khusus. Jepang, China, Korea Selatan, Uni Eropa, masing-masing ingin menjadi bagian dari proyek perluasan WOSH. Indonesia saat ini menjadi negara Asia Tenggara pertama yang punya kereta cepat. Jika diperluas, reputasi Indonesia akan meningkat drastis di mata dunia. Secara politik, pertemuan ini menunjukkan Prabowo mulai menggabungkan tokoh muda AHY dan tokoh teknis senior Jonan. Ada konsolidasi besar untuk memperkuat kabinet dan proyek nasional. WOSH menjadi simbol era baru pemerintahan Prabowo. Ini bisa menjadi langkah awal revitalisasi kabinet,
terutama untuk meningkatkan kinerja di sektor infrastruktur. Pertemuan AHY, Jonan, dan Prabowo bukan sekadar agenda biasa. Ini adalah sinyal dimulainya era transportasi super cepat Indonesia, penguatan tata ruang nasional, konsolidasi politik dan teknokrasi, reformasi besar di sektor kereta cepat. Masyarakat kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari istana. Satu hal yang pasti, Indonesia sedang bersiap memasuki babak baru revolusi transportasi.